Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita umat Tuhan diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menyongsong perayaan Paskah dengan penghayatan iman secara pribadi yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai iman Kristiani kita. Marilah kita membuka kehidupan kita dan meresapi dengan sungguh iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita menyanyikan PKJ 13, bait pertama sampai kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian Minggu Prapaskah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah pertama ini kita dihadapkan sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Tuhankah asal mula kekerasan? Gambaran kehidupan manusia saat ini, kekerasan dan ketidakadilan menjadi bagian tak terpisahkan. Di berbagai penjuru, kita temukan manusia yang menindas manusia lainnya. Kehidupan pun menjadi tidak lebih dari sekedar ambisi dan keserakahan. Mereka yang kuat dan berkuasa mengambil hak dari mereka yang lemah. Keadilan pun dibeli oleh mereka yang berharta tanpa mempedulikan nurani. Bahkan seringkali kekerasan terhadap manusia terjadi atas nama Tuhan. Dengan melabel orang lain sebagai pendosa dan sesat serta patut menerima hukuman. Saudaraku, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Pertikaian dan ketidakadilan tidak ada padanya. Oleh karena itu, manusia pada hakikatnya adalah damai. Ketidaktaatan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhanlah yang akhirnya merusak karya damai sejahtera itu. Sebagai umat ciptaan Tuhan, mari kita kembali kepada ketaatan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Karena di dalam ketaatan itu, kita dimampukan untuk merayakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting
mari kita merefleksikan diri kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita taat kepada perintah dan kehendak Tuhan? Ataukah lebih sering memilih mengikuti diri sendiri, sehingga rasa bimbang, khawatir, dan takut silih berganti, menguasai pikiran dan bahkan hidup kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama dengan sikap dan perbuatan baik? Atau justru kita lebih suka menindas dan tidak peduli kepada mereka? Mari saudaraku, tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu selebar-lebarnya dan akuilah kegagalan kita untuk berpegang teguh dalam janji Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami, manusia yang berdosa ini. Beranugerahlah bagi kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami hidup sebagai umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. PKJ 38 bait pertama sampai dengan kedua, dosa dunia hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Umat Tuhan diundang berdiri. Tersedia bagi kita berita anugerah. Tuhan melihat sampai kedalaman hati dan hidup kita. Pengakuan dan permohonan kita yang tulus berkenan di hadapannya. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita menyambut anugerah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagiku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Yesus, pasti kau kan menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Talenta.
Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa menjaga dan menganugerahi kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, untuk setiap kami boleh datang dan bersama-sama akan membaca firman-Mu. Namun kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami begitu terbatas. Seringkali kami gagal memahami maksud firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami boleh mengerti firman-Mu. Terlebih lagi boleh membuat kami mau dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari kitab Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita membaca dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Orang itu bilang, "Aku boleh lakukan apapun." Tapi dia salah. Ada satu yang tidak boleh. Ia bilang, "Semua buah di taman ini boleh dimakan." Tapi dia salah. Dia salah. Ada satu yang tidak boleh. Tapi mengapa? Mengapa? Bukankah itu mencurigakan? Aku memang tidak mengenal orang itu. Dari mana datangnya dan siapa dia? Apakah ia orang baik? Ataukah sebaliknya? Tapi pernyataannya membuat hatiku bimbang dan gelisah. Kenapa? Mengapa? Dan seperti apa? Kenapa ada satu hal yang tidak boleh dilakukan? Mengapa ada satu buah yang tidak boleh dimakan? Aku tahu itu perintah. Dan perintahnya itu ya dan amin. Dan perkataannya adalah penuntun. Tapi mengapa? Sungguh mengherankan. Kenapa orang itu datang dan menggoyangkan perasaanku? Terombang-ambing hati ini. Bolehkah? Dapatkah? Bolehkah aku lakukan hal terlarang itu? Dapatkah aku memakan buah terlarang itu? Mengapa? Mengapa itu tidak boleh? Mengapa itu terlarang? Mengherankan. Ada apa ini? Terombang-ambing dan gelisah. Apakah aku sedang dicobai? Jika demikian, kumohon, kuatkan diriku, tenteramkan hatiku, redakan badai di jiwa, agar aku seturut kehendak-Mu, terang dan jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Adakah tadi yang sudah mulai berbisik-bisik begitu ya? Itu Injilnya belum selesai dibaca. Baru setengah, baru sepenggal gitu ya. Baru baca sepenggal saja kita sudah riuh gitu ya, sudah mulai berbisik-bisik. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali memenggal-menggal ayat kitab suci. Nanti kita akan lihat ya. Ternyata luar biasa berbahayanya. Tapi sebelum itu, kita akan melanjutkan pembacaan tadi.
Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Itu yang enak, lengkap gitu ya. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen tidak seperti itu kenyataannya. Kita lihat dulu sebentar. Kita punya dekor yang cukup unik tahun ini. Tidak ada telur, tidak ada kelinci begitu ya. Tidak ada ornamen-ornamen yang sepertinya mencirikan Paskah, benar ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari lihat sekitar kita itu adanya rantai. Ini apa hubungannya ya Paskah sama rantai? Begitu kan kita nyari-nyari ya. Enggak alkitabiah, padahal telur juga enggak. Coba cari di Alkitab, ada apa enggak tuh telur gitu ya. Mungkin kita akan mencari-cari di Alkitab, perasaan enggak ada nih rantai pas Paskah gitu ya. Tapi kita diajak melihat tentang kekerasan. Rantai itu adalah simbol kekerasan dan kita seringkali terlilit dan terikat dengan kekerasan. Selama masa Prapaskah sampai nanti Paskah, kita akan berbicara dan merenungkan tentang satu tema besar, yaitu kekerasan. Kekerasan yang tidak bisa kita hindari terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biasanya sebelum berbicara tentang itu, maka mau gak mau kita berbicara dulu tentang asal mulanya. Makanya tema kita hari ini, Tuhankah asal mula kekerasan. Jadi sebelum berbicara lebih jauh tentang kekerasan, efek dan lain sebagainya, maka kita berbicara dulu asal mulanya dari mana sih? Tuhankah asal mula kekerasan ini sebuah pertanyaan yang mungkin kalau umat Kristen jawabnya mudah ya, bukan. Enggak lah, gak mungkin Allah itu asal mula kekerasan, Allah itu kasih. Tapi kita mau melihat, apakah Tuhan adalah asal mula kekerasan? Maka kita akan lihat dari sisi tertentu, maka iya. Tuhankah asal mula kekerasan? Iya. Mungkin kita mulai berpikir-pikir ya, dari mana iyanya? Saya akan mengajak kita melihat beberapa alasan. Setidaknya ada 2 alasan yang membuat kita melihat dari sisi tertentu Tuhanlah asal mula kekerasan. Alasan pertama adalah banyak catatan di dalam Alkitab yang menunjukkan Allah mengajak kita membunuh. Di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak perintah Allah untuk membunuh. Salah satunya kita akan lihat beberapa hal ya, beberapa catatan itu. Allah mengizinkan kita membunuh saudara kita. Laki-laki, anak, ibu, atau anak kita laki-laki, atau anak kita perempuan, atau istri kita, atau sahabat karib kita, jika mereka mengajak kita berpindah agama. Misalnya kakak kita ngajak, kamu pindah ya ke agama saya, maka kita boleh membunuhnya. Serem ya. Apakah saya asal ngomong? Enggak, saya akan bacakan ayatnya. Ulangan 13 ayat 6 sampai 9. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ada ayatnya. Allah mengizinkan kita membunuh orang lain jika mereka menghalangi kita menjalankan perintah Tuhan. Misalnya kita mau ibadah begitu ya, lalu ada yang menghalangi, maka kita boleh membunuhnya. Serem ya. Tapi sekali lagi saya nggak ngomong asal. Saya akan membacakan dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya,
dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bahkan saat anak kita jahat, saat anak kita, kalau dalam istilah kitab tuh degil, diomongin gak mau tahu, diomongin gak pernah mau dengar, dia nasihati begitu terus, maka Alkitab mencatat bahwa kita boleh membawa dia keluar lalu dilempari sampai mati. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 berbunyi seperti ini. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga dia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Oh, mungkin yang masih anak-anak mulai takut ya. Habis dengar ini papa serem nih ya. Kalau gitu saya gak jadi jahat lagi deh, gak bandel lagi gitu. Catatan ayat-ayat ini melihat kita bahwa Tuhan menyuruh membunuh ya. Dan masih banyak catatan-catatan lainnya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pencari di dalam Alkitab, kita akan melihat perintah langsung dari Tuhan. Perintah langsung membunuh. Jadi bukan hanya bukan perintah dari nabi begitu ya. Nabi ini berkata bukan, tapi Tuhan perintahkan. Ini dalam satu sisi ternyata kita melihat bahwa ada catatan-catatan Alkitab yang membuat alasan pertama, yaitu Tuhan adalah sumber kekerasan, asal mula kekerasan, membuat kita kok benar ya, gitu ya. Kita mulai berpikir. Lalu alasan yang kedua, mengapa Tuhan menjadi dalam satu sisi menjadi asal mula kekerasan adalah terjadi banyak sekali perang atas nama Tuhan dalam sejarah. Ada beberapa catatan kelam kekristenan, yaitu perang salib tahun sekitar 1096 sampai 1285. Inkuisisi Spanyol itu antara 1478 sampai 1501. Dan perang agama di Eropa antar denominasi Kristen gitu ya. Tahun 1524 sampai 1648. Dua hal ini tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tutup-tutupi. Ternyata di satu sisi Tuhan bisa jadi asal mula kekerasan. Di satu sisi itulah kenapa banyak orang yang mulai berpikir-pikir, kenapa saya harus beragama? Jika saya beragama justru saya menjadi orang-orang yang brutal, orang-orang yang tidak mengenal kasih sayang, orang-orang yang tidak punya pertimbangan logis. Tadi ya, anak jahat sedikit lemparin batu sampai mati. Rekan-rekan di sana. Tapi sesungguhnya jika mau diperhatikan dengan seksama, kalau kita perhatikan lagi dua hal di atas, kita perhatikan lagi dengan baik, dan juga mari kita pertimbangkan bahan bacaan kita, dua bacaan tadi ya, Matius dan Kejadian, kita akan melihat bahwa sesungguhnya bukan Tuhanlah asal mula kekerasan. Kenapa? Kita akan lihat ya. Yang pertama, seringkali yang membuat asal mula kekerasan itu bukanlah Tuhannya, tetapi ketika kita mendengarkan bisikan iblis bahwa ada tertulis. Kalau kita baca dua bahan bacaan kita, yang menarik adalah dua tokoh, tiga kalau kita hitung sama Adam, Hawa dan Yesus gitu ya. Mereka sama-sama dibujuk iblis dengan kutipan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian di mana Adam dibujuk gitu ya. Tentulah Allah berfirman. Lalu ketika Yesus juga dibujuk, sebab ada tertulis. Sama-sama menggunakan firman Tuhan. Sama-sama mengatakan bahwa ada loh ayatnya. Dan biasanya umat Kristen itu senang, demen. Kalau ada ayatnya pasti itu Tuhan yang ngomong.
Kalau ada ayatnya sudah pasti benar Tuhan memerintahkan seperti itu. Kalau sudah ada ayatnya pasti sungguh benar, tidak diragukan lagi bahwa inilah yang Tuhan mau. Dan kita melihat dalam 2 bacaan kita, ternyata ketika ada ayatnya, ketika ada kutipan firman-Nya, belum tentu itu yang Tuhan mau. Iblis pun membisikkan bisa. Kan ada ayatnya. Gitu ya. Kan ada ayatnya, jangan takutlah. Kutipannya ada. Gitu ya. Kalau anakmu jahat, timpuklah sampai mati. Ayatnya ada, kamu gak dosa. Kalau ada orang yang menghalangimu pergi kebaktian, bunuhlah. Ayatnya ada. Gitu. Kamu gak berdosa. Kita lihat bahwa ternyata asal mula kekerasan bukan karena ada ayatnya, tapi karena bisikan iblis itu begitu menggema dan menurut kita benar. Kita mulai bertoleransi dan seringkali kita tidak kritis membaca firman Tuhan. Sepenggal-sepenggal tadi. Kita risih ketika ada orang yang membaca perikop di dalam kebaktian tidak sampai habis, tapi kita tidak risih ketika mengutip firman Tuhan hanya 1-2 ayat. Lalu kita merasa bahwa itulah yang Tuhan mau. Dan itu akhirnya menjadi asal mula kekerasan. Lalu alasan yang kedua adalah kenapa seringkali terjadi kekerasan? Bukan karena Allah, tapi karena kita ingin menjadi seperti Allah. Itu kita lihat juga dalam 2 bahan bacaan kita. Ada bujukan dari ular dan iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Awalnya kan ketika dikutip ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, bahkan ular mengutip firman Tuhan, Adam dan Hawa tak tergoyahkan. Loh, Tuhan kan bilang begini, begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan Kejadian dan Matius, sama-sama nih ya. Ketika Adam dan Hawa digoda, bukankah Tuhan berfirman, iya, tapi Tuhan juga bilang begini. Yesus juga sama kan ya. Jika engkau anak Allah sebab ada tertulis. Lalu Yesus jawab apa? Iya, tapi juga ada tertulis. Sampai di sana mereka melakukan hal yang sama. Tapi ternyata polanya berlanjut. Di Kejadian dan di Matius polanya sama. Di Kejadian mereka ditawarkan. Kenapa sih? Tahu nggak? Tuhan melarang karena nanti kamu akan jadi sama seperti Allah. Di Matius Yesus juga dibujuk. Kalau kamu tunduk sama aku dan bersujud, kamu akan diberikan kekuasaan atasku. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Sama-sama ya, godaannya sama. Tapi Adam dan Hawa terbujuk, Yesus tidak. Seringkali godaan untuk menjadi sama seperti Allah membuat kita melakukan kekerasan. Seringkali kita mengambil peran Allah. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita menjadi seperti Allah. Kita tahu siapa orang yang boleh masuk surga dan tidak masuk surga. Kita tahu siapa orang yang boleh masuk ke gereja dan yang tidak boleh masuk ke gereja. Kita tahu siapa orang yang dikutuk Allah dan yang tidak, gitu ya. Seringkali ketika kita ke rumah sakit, wah, ini ibu dosanya banyak nih, gitu ya. Udah berdoa belum sama Tuhan? Semoga Tuhan mengampuni. Padahal bisa jadi mereka yang berdosa justru sehat. Dan yang tidak berdosa justru sakit. Tapi dalam pemahaman Kristen semua orang berdosa. Begitu kan ya? Seringkali kita ingin menjadi sama seperti Allah bahkan dalam kehidupan kita beragama. Coba saya mau tanya ya. Bapak Ibu di sini apakah ada yang marah? Sakit hati? Atau mulai tidak nyaman ketika dipanggil kafir? Coba ya, angkat tangan. Ada gak yang marah, kesel, panas begitu ya ketika dipanggil kafir? Ada? Hampir semuanya? Oh, ya hampir semuanya ya. Atau 1-2 atau yang lainnya mulai adem. Ya udahlah, biarin aja gitu ya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kan ini sekarang lagi marak ya. Kafir. Kalau mau jujur kita kan marah, kesel. Tapi bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Ketika kita mulai melabelisasi, melabelkan orang dari agama lain sebagai anak gelap dan kita anak terang. Lalu kita mulai bilang, "Loh, enggak dong, di Alkitab ada tertulis."
Kita risih ketika dipanggil kafir, padahal mereka bilang kafir itu hanya untuk menandakan mana yang bukan non agama mereka dan mana yang agama mereka, hanya itu. Tidak ada kebencian. Lalu kita bilang enggak, saya merasa tersinggung. Lalu ketika kita bilang bahwa saya anak terang dan mereka anak gelap, lalu bilang, loh itu sebuah tindakan diskriminatif. Enggak, itu sebuah penghayatan iman saya anak terang. Dan mereka tidak ada sama sekali bentuk penyalahan, penyerangan, diskriminasi, nggak ada. Hanya untuk sebuah penghayatan iman bahwa saya anak terang dan yang lain tidak. Kan bukankah sama gitu ya? Tapi seringkali dalam kehidupan beragama kita seringkali menjadi Tuhan, menjadi Allah. Godaan itu yang akhirnya menimbulkan kekerasan. Di mana tidak diskriminasinya. Ketika kita mengatakan bahwa kita anak terang dan yang beragama lain anak gelap. Bukankah itu artinya semua ajaran agamanya gelap? Bukankah itu artinya semua yang diajarkan oleh agama, pemuka agama ataupun kitab sucinya adalah gelap? Dan seringkali terma, frasa, kata-kata ini terus berulang dari tahun ke tahun. Dan saya bersyukur akhir-akhir tahun ini kita mulai disadarkan. Karena kita mulai risih dengan kata kafir, benar ya? Mulai itu kita, oh iya ya kita juga begitu. Banyak ya kalau kita baca di WhatsApp, di diskusi, ya udah biarin aja lah. Kita mulai mentoleransi. Kita dikatain kafir, nggak apa-apa lah, udah. Toh kita juga bilang gitu kayak mereka anak gelap, kita anak terang. Kita anak Tuhan, mereka anak, ya udahlah gitu ya. Akhirnya kita mulai mentoleransi di sana. Tapi bujukan itu yang seringkali menimbulkan kekerasan antar umat beragama. Itu yang membuat kita akhirnya saling membenci, saling tidak bisa mengasihi hanya karena kata-kata. Keinginan menjadi sama seperti Allah membuat kita menghakimi mereka yang berbeda. Anthony de Mello dalam sebuah bukunya Kicauan Sang Burung berkisah tentang dua iblis itu apa ya? Manusia orang, binatang ekor. Bingung ya? Dua ekor iblis, dua orang iblis, ya udah, dua iblis gitu ya. Dua iblis sedang berjalan-jalan. Lalu mereka melihat, ada seorang pria menemukan potongan lembaran kertas. Iblis yang satu mulai ketakutan. Dia menemukan potongan itu. Emang kenapa? Itu potongan kebenaran. Nah, memang kenapa? Jangan sampai, baru dia mau ngomong jangan sampai, sang pria sudah berlari. Kita kejar, kenapa harus dikejar? Dia membawa potongan kebenaran, sebentar lagi akan jadi agama. Lalu kata iblis yang satu lagi, biarkan. Ketika agama berdiri atas hanya potongan kebenaran, dia akan menjadi agama kekerasan. Agama yang hanya berisi potongan-potongan kebenaran, tanpa kebenaran yang utuh, maka dia akan menjadi kekerasan. Jangan-jangan sekarang banyak iblis yang sedang bersukacita gitu ya. Ketika kita ada tertulis, lalu kita melakukan kekerasan pada yang lainnya gitu. Udah biar aja, kita nggak usah ngegodain gitu ya. Justru mereka sering ngutip-ngutip itu, kebenaran sepotong-sepotong itu membuat mereka merasa menjadi seperti Allah. Bahkan dalam kehidupan kita, gak apa-apa lah kalau anak salah dihajar sekeras-kerasnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Ibrani menulis hal itu. Seringkali begitu kan ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sehingga itu akhirnya ketika kita memukul, kita melakukan, padahal di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kita mulai, mana yang mau diikuti, undang-undang atau Alkitab? Mulai ya, seringkali kita mendengar itu tuh. Seringkali kita mendengar kalimat itu dalam kehidupan beragama. Mana yang lebih tinggi kedudukannya, Alkitab atau undang-undang? Gitu kan ya. Saya sudah melakukan hal yang benar, saya sudah menyesah anak saya karena dia salah. Ayatnya ada, sebab ada tertulis. Atau ketika dalam kehidupan suami istri, ketika istri tidak mau tunduk apa yang diperintahkan oleh suami padahal salah tapi tidak mau diikuti, malah kita mulai mengutip Efesus 5 ayat 22 sampai 23 gitu ya. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, sebab ada tertulis,
potongan kebenaran. Karena kita nggak baca tuh ya, Efesus 5 itu secara keseluruhan kita nggak baca. Tapi seringkali akhirnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam kehidupan beragama terjadi karena sepotong kebenaran yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak dari kekristenan. Ini yang menyeramkan. Ini yang menyebabkan Tuhan menjadi asal mula kekerasan. Bukan Tuhannya, kita. Bukan Tuhannya, karena kitalah yang ingin menjadi seperti Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan seakan-akan menjadi asal mula kekerasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, lihatlah bahwa Yesus mengatakan semua hukum Taurat dan hukum para nabi terkatup dalam hukum yang utama dan yang terutama, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum utama itu ketika kita membaca Alkitab, lalu mulai sebab ada tertulis gitu, lalu mulai membaca sebuah ayat yang kok saya disuruh membunuh, kok saya disuruh menyesah. Menyesah itu bukan hanya memukul begitu ya, tapi benar-benar sudah ditendang, diinjak-injak dan lain sebagainya, itu menyesah. Enggak, Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan kedua adalah coba lihat ayat lainnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kan ya. Ketika iblis mulai, sebab ada tertulis. Oh benar, ada ayatnya. Lalu Yesus membandingkan dengan ayat yang lain, tapi juga ada tertulis. Kalau kita baca tadi dalam Matius ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul ada tertulis. Tapi Yesus menawarkan ayat yang lain. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah kenapa ketika membaca Alkitab jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, coba lihat secara garis besar. Coba cari ayat yang lainnya ketika ada orang yang menghalangi saya beribadah, bunuh saja apa gitu ya. Tapi di ayat yang lain Yesus mengatakan doakan mereka, bahkan apabila mereka adalah musuhmu. Jadi kita mau belajar bersama bahwa kita gak mau jadi Tuhan yang baru. Kita gak mau mengambil peran Tuhan. Kita mau menunjukkan kepada, jadi dalam pemahaman Kristen itu kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kalau orang melihat bahwa Tuhanlah asal mula kekerasan, itu karena mereka melihat gambar kekerasan dalam diri kita. Mereka melihat Allah yang keras dalam diri kita. Allah yang sukanya menghakimi, Allah yang sukanya menghukum, Allah yang sukanya menyesah, Allah yang sukanya membenci. Mereka lihat itu dalam diri kita. Padahal bukan itulah citra Allah. Jadi kalau kita mau membuat orang lain melihat bahwa Allah itu penuh kasih, maka tampilkanlah itu. Ketika dalam kehidupan beragama dengan mereka yang berbeda, ketika dengan suami istri, ketika dengan anak, tampilkanlah itu sehingga anak kita melihat bahwa Allah itu baik. Sehingga umat beragama lain melihat bahwa Allah kita itu baik. Suami istri melihat bahwa Allah itu baik, sehingga Allah tidak menjadi asal mula kekerasan. Amin. Umat Tuhan dengan berdiri dan bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini, kita mengingat akan pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari bertanya ke sebelahnya apa yang mau didoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami saat ini. Boleh Tuhan izinkan menaikkan doa syafaat. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami rindu berdoa untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan, inilah doa kami untuk rekan-rekan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup di tengah keluarga kami, pekerjaan kami. Engkau yang tahu setiap masalah yang sedang kami hadapi. Mampukan kami, kuatkan kami untuk mengatasi setiap masalah yang sedang terjadi. Untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang boleh mampukan kami pertama-tama untuk melayakkan diri, sehingga kami boleh mengasihi dan juga boleh dikasihi, sehingga kami boleh menemukan pasangan hidup yang tepat, yang akan mendampingi kami hingga masa tua dan hingga Tuhan menjemput kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami banyak masalah yang tak bisa disebut. Kiranya Tuhan yang boleh mampukan, Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh sertai, sehingga kami tak sendiri, kami menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di tengah keluarga kami. Ajar kami untuk boleh menjadi berkat dan teladan. Dan juga biarlah keluarga kami juga boleh menampilkan citra Allah yang baik, yang penuh kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan simpatisan yang sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan, serta setiap mereka yang memasuki masa lanjut usia, di tengah keletihan, kelemahan. Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan. Di tengah usia yang lanjut, Tuhan yang boleh berikan selalu penghiburan dan kekuatan, bahwa Tuhan tak meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa mengasihi dan bersama mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah 2017 dengan segala persiapan-persiapannya. Tuhan yang boleh mampukan mereka di tengah kesibukan mereka, di tengah segala aktivitas mereka, biarlah mereka juga boleh menyisihkan waktu, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, khususnya untuk Paskah. Mulai dari Prapaskah 1 ini hingga nanti Paskah, Tuhan yang boleh berkati mereka dalam setiap acara yang akan dilakukan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Kami rindu Tuhan ketika kami beribadah, semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh mendapatkan izin sehingga rumah ibadah kami semuanya berdasarkan atas hukum yang ada di Indonesia.
Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai prosesnya, dan juga setiap warga yang ada boleh membantu kami. Dan juga Tuhan lembutkan setiap kami, agar kami juga boleh menjadi saksi yang baik. Sehingga setiap warga yang melihat kami, melihat gereja kami, mereka melihat ada kasih di sini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk gubernur kami, untuk presiden kami, dan untuk setiap menteri serta aparatur pemerintah yang lain. Tuhan yang boleh berkati di tengah banyaknya cacian, banyaknya kritikan yang tidak membangun. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka untuk tegar dan kuat, menjalankan semua tugas mereka, menjalankan apa yang harus mereka lakukan demi kebaikan bangsa dan negara. Kami bersyukur dan kami berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, dalam penghayatan kita akan anugerah dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. Sebagaimana yang diingatkan dalam 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita menyanyikan NKB 196, Ku Beroleh Berkat. Yang tidak diri
janjinya kepadaku. Umat Tuhan, kita menyanyikan kembali bait kedua dengan berdiri. Harta yang terbesar di bencana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Kau terus boleh memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kami ya Tuhan. Dan bahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan
waktu demi waktu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, biarlah juga pada saat ini, kalau Kau boleh memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah sekiranya Kau boleh berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh memberikan keseimbangan bagi gereja, bagi umat dan sesama kami ya Tuhan. Bapa, Tuhan terus boleh menyertai dan memimpin kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan, amin. Dengan tetap berdiri kita menyambut Kidung Jemaat 440, bait pertama sampai dengan ketiga, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang senantiasa taat dan membawa damai. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ya gunung